Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas pada modul 1.1.A.8 mengenai koneksi antara materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Adapun kesimpulan dan refleksi pembelajaran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang akan saya refleksi adalah 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah 1. Selama ini saya sebagai guru mendominasi pembelajaran dalam proses pembelajaran, yaitu dikenal dengan istilah teacher center. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada pencapaian materi dan KKM. Jadi selama ini saya selalu mengutamakan aspek kognitif untuk pencapaian nilai pada saat proses pembelajaran. 3. Guru kurang memahami karakteristik anak. 4. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. 5. Pembelajaran berjalan dengan tidak memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi yang ada. Guru mendominasi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru menjadi pusat pembelajaran dan mendominasi proses belajar mengajar. Guru selalu berperan aktif dalam proses belajar. Pembelajaran fokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif. Guru selalu menuntut peserta didik untuk dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal dan ketuntasan dalam pembelajaran. Pembelajaran berjalan dengan tidak memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi yang ada. Jadi, pembelajaran berjalan hanya berfokus pada buku paket. Siswa bersifat pasif dan guru kurang memperhatikan karakteristik peserta didik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang merubah pemikiran saya pada saat saya setelah mempelajari modul ini adalah poin pertama, yaitu ternyata saya baru mengetahui guru bukan hanya merupakan satu-satunya sumber belajar. Jadi sumber belajar itu bisa kita dapat dari peserta didik dan dari alam sekitar maupun dari manapun. Yang kedua, pembelajaran itu bersifat berpusat pada anak atau student center. Jadi peserta didik dijadikan peran utama dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar pada anak. Karena setiap anak itu mempunyai perbedaan-perbedaan dan mempunyai sifat yang sangat bervariatif. Yang merubah perilaku saya pada saat saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah saya dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, menuntut sesuai dengan kodratnya. Yang saya lakukan pada saat saya melakukan ujian praktek maupun pada saat saya melakukan ekstrakurikuler yang saya pegang, yaitu ekstrakurikuler tari. Adapun pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai apa yang saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah 1. Merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan mencapai profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMON, yang mana pendidikan yang menuntun bukan yang menuntut.
Yang ketujuh, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat guru. Terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan lebih menyenangkan. Adapun kesimpulan pada tugas yang saya buat kali ini yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pembelajaran bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah tugas yang saya buat pada modul 1.1.a.8 tentang koneksi antara materi dan refleksi tentang pemikiran pelajar dewantara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.